Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh, kita berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dengan ajakan beribadah dengan Kidung Jemaat Janjimu Seperti Fajar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat HKBP nomor 837 ayat 1 dan 2.
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memanggil dan mempersatukan kami di dalam jemaat-Mu yang kudus dengan mereka yang telah Kau panggil dari segala bangsa. Kami ucapkan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberikan kami menjadi milik Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Kasihanilah dan kuatkanlah hati kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami dipersatukan dengan saudara-saudara kami yang telah menang, yang sudah berada di sisi-Mu. Teguhkanlah iman kami sampai akhir hidup kami, agar kami dapat masuk ke tempat yang penuh ketenangan, yaitu dalam kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi mereka yang mengasihi Engkau. Disitulah kami akan memuji nama-Mu sampai selama-lamanya, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
pada minggu akhir tahun gerejawi ini diambil dari kitab Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita dengarkan janji Allah atas pengakuan dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Marilah kita mendengar epistel kitab firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu akhir tahun gerejawi ini, tertulis pada kitab Pengkhotbah 8 ayat 9 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Semua ini telah kulihat dan aku memberi perhatian kepada segala perbuatan yang dilakukan di bawah matahari, ketika orang yang satu menguasai orang yang lain hingga ia celaka. Aku melihat juga orang-orang fasik yang akan dikuburkan boleh masuk. Sedangkan orang yang berlaku benar harus pergi dari tempat yang kudus dan dilupakan dalam kota. Ini pun sia-sia. Oleh karena hukuman terhadap perbuatan jahat tidak segera dilaksanakan, maka hati manusia penuh niat untuk berbuat jahat. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan, sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan, dan seperti bayang-bayang ia tidak akan panjang umur, karena ia tidak takut terhadap hadirat Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tes. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Berikut akan kami sampaikan Warta Jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya dalam satu minggu ini. Warta Jemaat Gereja AKBP Harapan Jaya Minggu 20 November tahun 2022. Yang pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 20 November 2022 adalah minggu akhir tahun gerejawi. Topik minggu ini adalah Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Yang kedua, pelayan ibadah kebaktian minggu. Pelayan ibadah hari ini Minggu 20 November 2022 dapat dilihat dalam warta. Yang ketiga, berita dan pengumuman. 1. Minggu akhir tahun gerejawi dan peringatan bagi orang meninggal. Hari ini Minggu 20 November 2022 jemaat kita akan memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Jemaat kita akan mengadakan acara peringatan bagi orang yang meninggal. Setelah warta jemaat akan dibacakan nama-nama jemaat yang meninggal dalam satu tahun gerejawi periode 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Yang kedua, ibadah Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian AKBP Harapan Jaya. Pada hari Minggu 27 November 2022, jemaat kita akan mengadakan ibadah Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian AKBP Harapan Jaya. Ibadah hanya satu kali, masuk pukul 8 WIB. Yang ketiga, informasi dan undangan panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian. Hari ini Minggu 20 November 2022 di ibadah pagi, siang, dan sore, panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian akan memberikan informasi dan sosialisasi perihal pesta tersebut setelah pembacaan warta jemaat. 4. Sinode Distrik 19 Bekasi. Pada hari Senin sampai dengan Selasa 21 dan 22 November 2022, Distrik 19 Bekasi akan mengadakan Sinode Distrik bertempat di Hotel Ole Sultes, Sentul, Bogor. Marilah kita doakan agar Sinode Distrik ini berjalan dengan baik. Warta Keuangan AKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya. Rekapitulasi keuangan pertanggal 12 November sampai dengan 18 November 2022. Yang pertama, Uria dan Diakoni sebesar Rp239.267. Yang kedua, Gotilon sebesar Rp170.740.000. 3. Pusat sebesar Rp71.061.500. 5. Pembangunan Rp2.400.000. 6. Transitoria sebesar Rp3.050.000. 7. Pengadaan sarana jalan dan parkir sebesar Rp70.900.000.
Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah memberikan persembahan pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan tersebut untuk kemuliaan-Nya. Yang kelima, ulang tahun. Nama-nama jemaat yang berulang tahun minggu ini tanggal 20 November sampai dengan 26 November 2022 sebanyak 33 jemaat. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati dan memberi umur yang panjang kepada jemaat yang berulang tahun. Firman Tuhan sebagai landasan bagi sukacita kita terambil dari Amsal 4 ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Setelah warta jemaat yang telah kami sampaikan, atas nama Panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian AKBP Harapan Jaya, kami akan menyampaikan sosialisasi di ibadah Minggu sore hari ini. Yang pertama, pelaksanaan Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian AKBP Harapan Jaya dilaksanakan hari Minggu 27 November tahun 2022. Yang kedua, pelaksanaan pesta dimulai dengan ibadah, mulai jam 8 WIB. Ibadah hanya dilakukan satu kali di hari tersebut. Yang ketiga, sebagai bentuk ucapan syukur, panitia telah menyiapkan konsumsi untuk kita nikmati bersama-sama. Yang keempat, agar acara tersebut penuh dengan kebersamaan, diminta jemaat hadir berpakaian dengan nuansa Batak dan membawa ulos yang akan kita pergunakan saat totor wilayah, kategorial maupun punguan kor. Yang kelima, karena keterbatasan parkir di lingkungan gereja kita, dimohon jemaat hadir tidak membawa kendaraan mobil. Yang keenam, selama acara pelaksanaan pesta, kita tetap menerapkan prokes dengan menggunakan masker. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Kiranya pelaksanaan Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesatian AKBP Harapan Jaya tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, penuh sukacita sebagai bentuk penyertaan dan berkat Tuhan kepada kita semua di sepanjang tahun ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 334 ayat 3. Yesus Kristus sudah meninggal, hidup kembali. Walau aku akan mati, takutku tiada lagi. Bagai seorang musafir pergi saat kembali ke rumah idamannya, Saudara-saudara seiman,
Kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi. Kembali kita diingatkan bahwa hidup kita akan berakhir sebab di dunia ini tidak ada yang kekal. Pada minggu akhir tahun gerejawi ini, marilah kita mengenang kembali saudara-saudara kita yang telah meninggal pada 1 tahun gerejawi ini. Kita mengenang mereka bukanlah supaya kita kembali berduka, tetapi supaya kita semakin merasakan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Pada waktunya nanti, kita juga akan menuju tempat orang-orang kudus yang telah disediakan oleh Yesus Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita mendengarkan nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Daftar jemaat yang meninggal dari Gereja AKBP Harapan Jaya tahun gerejawi 22 November 2021 sampai dengan 20 November 2022. Yang pertama, Junus Siagian, alamat Kapling Rawabugel nomor 82, RT 07 RW 025, wilayah Jetun, meninggal dunia hari Kamis 9 Desember 2021, berusia 75 tahun. Yang kedua, Sorta Boru Simbolon, alamat Jalan Pamili 7 nomor 81, RT 01 RW 10, Kapling A Rawabugel, Kelurahan Marga Mulia, wilayah Betlehem, meninggal dunia Sabtu 18 Desember 2021, tutup usia 80 tahun. Yang ketiga, Yohanes Domutua Disiro Nainggolan, anak dari Ian Risdo Nainggolan, Boru Situmeang, alamat Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Tangkuban Perahu Blok B nomor 241, wilayah Yerusalem, meninggal dunia Sabtu 2 Juli 2022, tutup usia 1 hari. Yang keempat, Darren Benjamin Edelstein Sijabat, anak dari Rodoli Pataruli Sijabat, Boru Simanjuntak, alamat Perumahan Harapan Jaya 1, Jalan Gunung Kinibalu 2, Blok B nomor 373, wilayah Yerusalem, meninggal dunia Senin 25 Juli 2022, tutup usia 2 hari, berusia 2 hari. Yang kelima, Daphne Susanti Boru Sinaga, alamat Rawapasung, wilayah Eprata, meninggal dunia Kamis 28 Juli 2022, tutup usia 41 tahun. Yang keenam, Neti Boru Siahan, meninggalkan suami Pahala Hutagaul, alamat Kapling Rawabugel, Jalan Durian, Kelurahan Marga Mulia, wilayah Betlehem, meninggal dunia Minggu 23 Oktober 2022, tutup usia 66 tahun. Yang ketujuh, Asmen Situmorang, meninggalkan istri Ramian Boru Maulai, alamat Kapling SBS RT 013 RW 07, wilayah Kanaan, meninggal dunia Senin 24 Oktober 2022, tutup usia 68 tahun.
Yang kedelapan, Rosmiana Roni Boru Sitinja, meninggalkan suami Halden Marpaung. Alamat Jalan Swadaya 5 RT 002 RW 020 Poncol Jaya, wilayah Judea. Meninggal dunia Minggu 13 November 2022, tutup usia 49 tahun. Jadi yang berjumlah jemaat yang telah mendahului kita, dari Bapak sebanyak 2 orang, dari Ibu sebanyak 4 orang, dari balita laki-laki sebanyak 2 orang, berjumlah keseluruhan 8 orang. Kita telah mendengar nama-nama jemaat yang telah meninggal selama 1 tahun gerejawi ini. Biarlah kita sejenak mengenang perbuatan baik mereka ketika mereka masih hidup untuk menjadi inspirasi yang berharga bagi kita. Biarlah juga kita sekaligus memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Nya selama kita masih hidup, supaya tidak sia-sia jika Tuhan masih memperkenankan kita bernapas hingga saat ini. Oleh karena itu, marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdiri di tempat kita masing-masing. Mari kita bernyanyi buku nyanyian HKBP nomor 347 ayat 1. Allah, sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengaku dengan segenap iman percaya kita apa yang telah dikatakan oleh Rasul Paulus. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Marilah kita mengumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi. Jemaat dipersilakan duduk. Ku teguh, musuh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang meneguhkan kita pada minggu akhir tahun gerejawi tahun 2022 ini tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 dimulai dari ayat 50 hingga ayat 58. 1 Korintus pasal 15 dimulai dari ayat 50 hingga ayat 58. Amang-inang, pemuda-pemudi, saya akan membacakan bagi kita. Kiranya amang-inang dan pemuda-pemudi boleh mendengarkan dengan baik dan menghayati firman Tuhan. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini 20 November 2022 ada beberapa catatan sejarah yang harus kita ingat. Yang pertama, minggu akhir tahun gerejawi tahun 2022. Yang kedua, minggu peringatan orang-orang yang meninggal. Mungkin ada di antara kita, dari keluarga kita yang sudah mendahului kita tahun 2022 ini, periode 21 November 2021 hingga 20 November 2022. Yang ketiga, para kaum Adam, laki-laki, hari ini juga hari bersejarah.
apalagi yang hobi nonton sepak bola. Hari ini opening seremoni Piala Dunia Qatar yang akan dimulai pada malam ini. Ini sebagai pembukaan bagi kita untuk mengarahkan bahwa minggu ini minggu penuh catatan sejarah. Amanginang, remaja Naposo Bulung. Siapa di antara kita yang sudah siap mati? Ada yang sudah siap mati? Dan kemudian, siapa yang ketika berbicara kematian, hatinya kayaknya nyaman-nyaman saja, nggak ada beban, ya udah kayak ngomongin lu gua nonton ini makan ini dan sebagainya. Ada nggak? Nggak ada. Biasanya ketika berbicara kematian, manang namate, hati kita kayaknya greget, kayak ada tersentak. Dan ketika kita mengucapkan kata mati atau kematian, kayaknya sangat-sangat tabu. Apalagi coba lihat pemuda-pemudi, remaja Naposo Bulung, jangan nunduk-nunduk dulu lihat handphone, coba dengarkan nama. Bayangkan kamu baru berusia remaja, sekolah kelas 10, 11, 12 kuliah atau sudah bekerja umur-umur 20 tahun sampai 26 tahun, kamu memiliki pacar, ngobrol, wah mungkin aku mau matilah, mungkin besok aku mau matilah dan sebagainya. Pasti pikiran kita, hati kita akan sangat tersentak. Gimana sih baru umur segitu sudah ngomongin kematian dan lain sebagainya. Tetapi remaja, pemuda-pemudi Amang Inang yang mencintai Tuhan Yesus, pada ibadah kebaktian sore pun, pada khotbah bagi anak-anak, remaja Naposo Bulung, pemuda-pemudi dan orang tua pun, jika dia Kristen, dia harus mampu berbicara tentang mati dan kematian. Bayangkan, karena apa? Mati dan kematian adalah upah dari dosa. Karena mati dan kematian adalah jalan umat Kristen untuk memperoleh kehidupan kekal. Karena dari mati kematian, kata-kata mati tidak akan pernah ada lagi. Paham ya? Ketika kita berbicara kematian, yang paling ujung setelah kita bersama Tuhan Yesus Kristus, kata-kata mati pun akan berujung, karena kematian itu akan berujung. Jadi ketika kita masuk dalam minggu akhir tahun gerejawi, minggu membacakan nama-nama orang yang meninggal, yang ada di mindset kita adalah kemenangan dan semangat. Bukan malah lebih banyak bersedihnya mengingat ayah dan ibu kita yang sudah meninggal, mengingat suami atau istri yang meninggal, mengingat teman-teman yang sudah meninggal. Tetapi ketika berbicara minggu akhir tahun gerejawi, membacakan nama-nama orang meninggal, kita sebagai orang-orang percaya, mindset kita adalah bagaimana kita harus menang, semangat, dan berdiri teguh dalam firman Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sudah mematikan kata kematian. Dia sudah menyediakan kata hidup yang menyediakan hidup yang kekal.
Tapi apalagi pemuda-pemudi remaja Naposo Bulung, apakah kita sudah yakin bahwa melalui kematian itu kita akan memperoleh kehidupan kekal? Orang tua saja masih bergumul, orang yang lansia saja masih bergumul, apalagi orang-orang muda ketika berbicara kematian. Mungkin telinganya akan ditutup, jangan bicarakan tentang kata mati. Tetapi fakta yang harus kita tahu melalui firman Tuhan ini, kata mati itu, kematian itu dekat bersamamu. Ada enggak anak-anak yang satu hari meninggal? Ada. Ada enggak orang tua yang berumur 80 tahun meninggal? Ada. Adakah remaja yang meninggal? Ada. Adakah orang tua yang masih memiliki anak 1, 2, umur 4 tahun dan sebagainya? Ada. Ini menunjukkan bahwa kematian itu sangat-sangat dekat bagi siapapun yang ada di dunia ini. Baik dia orang percaya, baik dia tidak mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Karena di ilmu antropologi kan begitu kan, ketika ada kelahiran, kematian akan ada. Ketika ada kata lahir, kata mati harus ada. Jadi sekarang harus kita renungkan dan kita kelola dalam pikiran dan iman kita bahwa kematian itu dekat bersamamu. Tetapi Tuhan Yesus adalah Allah yang maha kuasa dan penyayang dan maha tahu segalanya. Ketika kematian dekat kepada orang-orang baik dari usia 0 sampai 100 tahun, dia tidak pernah membuat yang diciptakannya untuk takut. Dia tidak pernah membuat yang diciptakannya tidak memiliki arah. Dia tidak pernah membuat yang diciptakannya bimbang dalam kehidupan. Dia selalu berbicara kepastian. Ketika kamu mati, jika kamu percaya memegang firman Tuhan, kamu akan hidup. Ini adalah suatu janji yang sudah diberikan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini mengalahkan kuasa-kuasa dunia, bahkan kuasa kematian. Amin, Bapak Ibu. Jadi unang mabir pihamu law mate. Mabir pihamu? Apa ima majo, tunggulah. Biasanya kan orang tua ketika dia umur 65 tahun, umur 70 tahun lah Tuhan, seperti yang dikatakan pemazmur. Setelah 70 tahun, 75 tahun lah, ya wajar-wajar saja kan gitu. Tetapi ingat, ketika itu tidak sesuai dengan ekspektasimu, harapanmu, dan doamu, apakah kamu akan bersungut-sungut? Apakah kamu akan lemah terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi? Tentu tidak. Karena apa? Tuhan Yesus itu tidak pernah membuat kita dalam ketidakpastian. Dia selalu berbicara kepastian. Itu yang dipergumulkan Paulus ketika berbicara dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 50 hingga ayat 58. Jemaat Yahudi, jemaat non-Yahudi yang sudah baru Kristen, baru jemaat perantau, mereka berbicara seperti ini, gak mungkin ada kebangkitan setelah kematian. Masa ada kebangkitan setelah kematian? Ya mungkin hanya Yesus yang bangkit. Ada persepsi seperti itu. Ya mungkin hanya Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kita sebagai umat yang baru-baru percaya, yang ada dari daerah perantauan, ada dari Yahudi dan Yahudi, nggak akan bangkit. Tetapi Paulus selaku Rasul Tuhan memporak-porandakan cara berpikir mereka. Bahwa Yesus itu bukan hanya juru selamat orang Yahudi dan non-Yahudi, tetapi dia adalah juru selamat bagi dunia. Bahwa kebangkitan bagi semua orang yang ada di dunia ini, bila percaya, setia melakukan firman Tuhan, akan bangkit bersamanya. Sekarang yang menjadi pergumulan kita, Amanginang, remaja Naposo Bulung, di dalam
ujung tahun Perhuriaun atau minggu akhir tahun gerejawi ini, kita selalu diperhadapkan atau dicekokin atau diajari tentang kematian. Pertanyaan saya kepada Amang Inang dan remaja Napo Sebulung, apa yang tergugah dalam pikiranmu dan hatimu ketika berbicara minggu akhir tahun gerejawi? Apakah masih seperti orang-orang Korintus, orang-orang Yahudi dan orang non-Yahudi yang pada saat itu, yang masih ragu akan kebangkitan? Jika masih demikian, bertobatlah. Tetapi jika sudah kita mengimani, menghayati, dan mengajarkan bahwa kebangkitan kita itu akan pasti bila kita percaya, dirimu akan selalu berdiri teguh, semangat, dan tidak goyah. Itu yang dikatakan dalam ayat 57. Hai maut, di mana sengatmu? Hai maut, bagaimana? Itu yang dikatakan oleh Paulus. Dia menceritakan bahwa maut itu, kematian itu tidak pernah mengalahkan atau menjatuhkan orang-orang percaya. Bahkan sebagai jalan menuju kehidupan kekal. Itu yang disaksikan Paulus pada jemaat Filipi, bahwa Kristus adalah hidup baginya dan kematian adalah keuntungan baginya. Memang pada minggu ini saya berenung dan bergumul, apakah yang mayoritas pendengar khotbahnya remaja Napo Sebulung, pemuda-pemudi, akan membuka pikiran dan hatinya untuk mendengarkan kata kematian. Pada saat ini saya harus mengajak pemuda-pemudi dan remaja Napo Sebulung, buka pikiranmu, buka hatimu untuk itu. Manfaatnya apa? Pertama, itu untuk diri kita lebih bersiap, lebih berhati-hati dalam melakukan tindak tanduk perangai kita dalam kehidupan sehari-hari. Agar kelak ketika kita mati di tengah-tengah dunia ini, jika kamu masih muda, hidupmu hidup dalam kesucian ayat 50. Hidupmu tepat melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak berdosa. Karena apa? Biasanya kita kaum muda sangat-sangat rentan jatuh dalam keberdosaan. Walaupun kejahatan itu tidak bisa dikategorikan dari range waktu, tetapi pada umumnya dihaposo onon. Dalam masa-masa muda ini, baik keluarga muda sangat rentan untuk melakukan kejahatan-kejahatan. Maka untuk itu pada saat ini kita harus lebih bersiap-siap, lebih waspada, lebih berhati-hati untuk mengontrol tindak tanduk perangai kita, perbuatan kita dalam kehidupan kita. Yang kedua, karena kita masih banyak kaum muda dan Amang Inang yang masih muda di sini dan sudah tua juga. Pada saat inilah, jika kamu masih memiliki orang tua, ayah dan ibu, pakai waktumu ini untuk menghormati, menghargai, dan melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Karena hari esok belum tentu milikmu, karena hari-hari ini adalah milik Tuhan. Amin? Bah, nggak bingung besudi. Hari-hari ini bukan milikmu, hari-hari ini adalah milik Tuhan. Sedetik pun tidak ada di antara kita yang mampu mengontrol waktu satu detik. Mumpung masih muda, jangan tunggu kamu lebih dewasa dan lebih dewasa lagi untuk baik di hadapan orang tuamu. Pada saat ini, karena kamu sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, ada perubahan, ada metamorfosa, perubahan hidupmu, agen genau, ada kelahiran baru, berubah pelan-pelan untuk terbaik dalam hidup. Tadi jam 3 sore kami berkunjung ke Panti Jompo yang di Durenjaya, Panti Jompo Kasih Sayang.
Ketika kami mulai Ramatama sama panitia Natal kita, remaja Naposo, kira-kira 25 atau 30 orang tadi, ketika saya tanyakan, adakah opa oma yang berbahagia di tempat ini, di Pantai Jompo ini? Ada yang mengatakan, berbahagia. Tetapi tersentak, ada yang menangis. Bukan orang Sunda, bukan orang Jawa, tetapi orang Batak, Urusi Barani. Dia nangis. Saya ditinggalkan anak-anak saya, Mang, katanya. Saya tidak diperdulikan anak-anak saya, Mang. Untung firman Tuhan yang diangkat pada saat itu. Tadi sore saya angkat dari 1 Petrus 1 ayat 22 yang berbicara tentang bagaimana menumbuhkan gerak kasih sayang. Bukan kasih sayang Philadelphia atau Pileo, kasih sayang hanya parmargaon dalam kehidupan orang Batak atau kehidupan orang Kristen, tetapi kasih sayang dari agape. Ingat Inang, saya bilang, jika anak-anakmu tidak hormat, tidak menghargaimu, meninggalkanmu, menelantarkanmu di sini, ada panti jompo ini, ada pemilik panti jompo ini, ada pengurus panti jompo ini, ada orang-orang yang datang ke panti jompo ini akan mengasihimu. Karena apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang diciptakannya bila dia setia. Dia setia dari dulu, sekarang, dan sampai kekal. Amin. Amin. Jadi bayangkan orang Batak, mungkin kalau orang Sunda bisa jadi, mungkin, maybe, kan itu. Tetapi dia langsung tersentak menangis. Orang Batak. Yang berikut, Amanginang remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari-hari ini akan cepat berlalu. Hari-hari ini akan cepat berlalu. Dari masamu ke masa yang akan datang dan ke masa yang akan datang lagi akan cepat. Lebih cepat dari pertumbuhan teknologi. Lebih cepat dari nalarmu yang super jenius. Makanya jangan pernah untuk menyia-nyiakan harimu dan waktumu untuk melakukan firman Tuhan. Jangan pernah. Maka niat kita, komitmen kita dalam minggu akhir tahun gerejawi ini, yang pertama, rawatlah kehidupanmu dalam kekudusan dan kebaikan sesuai firman Tuhan. Itu bukan persoalan umur, itu bukan persoalan waktu, tetapi sekarang diarahkan, diteguhkan oleh Paulus melalui firman ini. Mari rawat hidupmu tetap kudus di hadapan Tuhan. Hidupmu akan diubah sekejap mata. Itu yang dikatakan dalam ayat 52. Hidupmu akan diubah. Dan hidupmu tidak bergantung pada darah dan daging. Jika kamu bersama Tuhan, hidupmu akan dalam kehidupan yang rohaniah, yang bersuka cita bersama Dia. Jadi jika ada di antara kita yang masih enggan atau tidak mau merawat kehidupanmu melalui hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan, firman ini menggugahmu. Rawat kehidupanmu. Rawat spiritual, rawat hidup beriman. Yang kedua, apapun ceritanya, mau seperti apapun alibi kita dalam menjalani hidup ini, mau muda, mau tua, mau masih memiliki anak yang masih kecil, mau belum menikah, belum bekerja, belum ini, belum itu, bersiaplah hidupmu untuk kematian. Iko siap bohita lahu mati. Persiapkan. Karena harta, kuasa, perak tidak pernah membantumu
untuk menambah umurmu. Atau sebaliknya, itu bisa membuat kamu cepat mati. Bersiaplah menghadapi kematian. Karena apa? Kita imani ini adalah bagian rancangan Tuhan. Ketika kita diciptakan jatuh ke dalam dosa, diberikan nabi dan imam, para pelayan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dia datang sebagai wujud kemanusiaan pada perjanjian baru, dia mengalahkan kematian, dan kita imani itu adalah rancangan Tuhan. Maka bersiaplah dirimu untuk menghadapi kematian dalam iman. Di sini harus kita jelaskan juga, jika kamu bersiap menghadapi kematian dalam iman, kita tidak pernah menerima orang yang mati bunuh diri. Naposo, pemuda-pemudi, jika kamu memiliki masalah-masalah berat, atau karena pacarmu, atau karena salah langkah, atau karena setiap pekerjaanmu tidak benar, jangan pernah kamu bunuh diri. Karena Tuhan tidak pernah memperhitungkan orang yang bunuh diri. Di HKBP itu tidak diagendai. Tidak dikatakan Alesianu siatano do dagingmu mulak megabetano, tidak akan dilayan, cuman didoakan keluarga yang tinggalkan karena dia sudah mencabut nyawanya sendiri. Ya, ini saya ulangi. Pemuda-pemudi Hamanginang, Hanaposo, jangan pernah kamu bunuh diri bila mana ada masalahmu seberat apapun di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Tuhan yang kamu percayai, Tuhan yang sudah menyelamatkan dunia ini, Dia memiliki kasih begitu besar. Jika kamu menyesali segala kekurangan dan dosamu, Dia sendiri akan mengubahmu sekejap mata. Amin. Sepakat dah, suatu ngadong na bunuh diri. Yang ketiga, Hamanginang, pemuda-pemudi, karena kematian itu sangat dekat kepada kita. Jangan bosan, waspada, dan berdirilah teguh untuk berbuat yang terbaik dalam hidupmu. Jangan bosan. Jika yang kamu lakukan terbaik, yang datang kepadamu atau timbalannya yang jahat, kamu melakukan yang jahat, jangan pernah bosan. Lakukanlah yang terbaik dalam hidup. Lakukan kepada orang tuamu, lakukan di tengah-tengah pekerjaan, lakukan di tengah-tengah studimu. Dan ingat, ketika kita selalu konsisten melakukan hal itu, Tuhan akan menghargai kita. Dan jangan kamu goyah atau ameta kemetoi. Jangan pernah kamu goyah dalam menjalani kehidupanmu. Ulang olo dihutur-hutur. Karena pengaruh manusia, karena pengaruh-pengaruh ajaran yang menggiurkan. Karena ingat, dunia ini akan selalu menggiurkan pemikiranmu dan keberhidupanmu. Maka dikatakan jangan pernah goyah, ameta kenatoi. Ulang olo dihutur-hutur. Aha mana mekutur? Apa yang menggoyahkan kita? Uang, jabatan, kekayaan, ajaran-ajaran palsu, dan lain sebagainya. Jangan pernah digoyahkan itu. Bila itu datang di tengah-tengah kehidupanmu, biarlah itu menjadi sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam kebenaranmu. Yang terakhir, mari kita Hamanginang untuk selalu giat mendengarkan firman Tuhan. Kenapa ini yang terakhir? Jika Hamanginang remaja Naposo tidak giat mendengarkan firman Tuhan, kamu tidak akan kuat, kamu akan bosan melakukan yang baik. Jika kamu mendengarkan firman Tuhan hanya hari Minggu ini, besok kamu tidak akan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Imani itu. Satu sekali minggu saja kamu mendengarkan firman Tuhan, kamu akan gampang dihutur-hutur, goyah. Ketika kamu mendengarkan firman Tuhan sekali seminggu saja, kamu akan merasa bosan jika kamu melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tetapi kamu harus giat setiap waktu
detik. Apalagi pada saat ini amang inang remaja pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memiliki akses yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan bisa jadi di satu grup WA ada yang ngirim renungan 2, 3 sampai 5. Persoalannya, apakah satu di antara itu kita baca dan kita hayati? Tetapi firman Tuhan mengatakan ini, giatlah untuk mendengarkan firman Tuhan supaya kamu tidak pernah bosan-bosan melakukan yang terbaik, supaya kamu tidak pernah goyah untuk menjalani kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati kita menjalani hari-hari ini. Ingatkan di mindset kita, hari-hari ini begitu cepat. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersuka cita pada minggu ujung tahun gerejawi ini, bahwa Engkau memberikan kepastian kepada orang-orang percaya, bukan kematian dari akhir hidup kami, tetapi kehidupan yang kekal. Maka itu Tuhan, ajari kami memakai hari-hari yang Tuhan berikan. Ajari kami untuk hidup suci, benar, seturut dengan firman-Mu, agar kami kelak sebagai pewaris kerajaan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang percaya. Bila mana pada minggu ini kami mengingat atau mengenang orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kami karena meninggal, biarlah peringatan ini mengingatkan kami bahwa kami juga akan mati dan meninggal dari dunia ini. Bapa di surga, kami memohon dalam menjalani hari-hari ini, kiranya Engkau selalu menuntun, membimbing, memberkati kami. Di setiap pekerjaan kami boleh dengan hati yang benar dan tulus untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan kami. Kami menjauhkan hal-hal yang bersifat kecurangan. Dan di setiap rumah tangga kami boleh hidup penuh damai sejahtera dan kasih setia yang dari Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada minggu ini. Di dalam setiap pergumulan, persoalan yang mereka hadapi, kiranya mereka boleh kuat, tidak goyah dalam menjalani hari-hari ini. Dan Tuhan yang memampukan mereka untuk melewati masa-masa sulit, dan Tuhan akan memberikan masa-masa yang indah di tengah-tengah kehidupan mereka. Bapa di surga, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap perjalanan kami, mempertemukan kami dengan keluarga, sanak saudara kami di dalam kesehatan. Dan firman-Mu yang sudah kami dengarkan, boleh kami renungkan dan kami lakukan di setiap perjalanan hidup kami. Di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami selalu berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 522. Hanya pujian lagu berdu
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus pohon kehidupan dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata kami semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan dan kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu di kita seluruhnya. Amanginang remaja Naposo Bulung, kami semua yang melayani pada ibadah sore Minggu ini mengucapkan kepada kita selamat hari Minggu. Horas bertangi yang gobiarwa. Harus mulai mau.